Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saja berada, senantiasa dalam kesehatan dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kisah ini akan membawa kamu kepada pembelajaran, yaitu langkah yang akan membawa kamu pada kesuksesan. Tonton, dengar, dan simak video ini sampai selesai agar kamu dapat memahaminya dengan baik. Suatu ketika, tinggallah sebuah keluarga yang hidupnya dipenuhi dengan kelimpahan harta dan rezeki yang berlebih-lebih. Sebut saja yaitu keluarga Bapak Chandra. Pak Chandra memiliki istri yang bernama Ibu Ningrum. Dari pernikahan mereka, Tuhan menganugerahkan hadiah terindah kepada mereka, yaitu dikaruniakan dua buah hati, yang bernama Agung dan adiknya yang bernama Jaka. Usia kelahiran Agung dan Jaka selisih 8 tahun jarak di antara keduanya. Dari sejak Agung lahir ke dunia ini, Agung sangat disayang dan dicintai oleh kedua orang tuanya. Apapun yang Agung pinta pasti langsung dikabulkan oleh Pak Chandra. Pak Chandra sangat mencintai Agung. Dia berperan baik layaknya seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab. Waktu terus berjalan dengan begitu cepat, dan tibalah masa di mana Ibu Ningrum kembali mengandung calon anak kedua mereka. Mengetahui Ibu Ningrum sedang hamil, dan Agung pun tidak senang akan kehadiran calon adiknya. Agung berkata kepada ibunya, "Bu, nanti kalau adik sudah lahir, ibu sudah tidak sayang lagi kepada Agung." Ibu Ningrum pun tersenyum sambil memeluk anak kesayangannya itu. Seraya berkata, "Mau adik kamu sampai 10 orang pun, kasih sayang ayah dan ibu kepadamu tidak akan pernah luntur. Semua anak-anak ibu cinta dan sayang, tidak pilih-pilih kasih." Mendengar jawaban itu, bukannya malah senang, Agung malah semakin benci dan tidak senang akan kehadiran calon adiknya itu. Dia menganggap kasih sayang ibu dan ayahnya akan berbagi, sedangkan dia berharap cinta ibu dan ayahnya hanya untuknya saja. Beberapa bulan kemudian pun Ibu Ningrum melahirkan. Tepat di pukul 3 sore, lahirlah seorang anak laki-laki tampan dengan bobot kurang lebih 4 kilogram. Pak Chandra dan Ibu Ningrum sangat bahagia menyambut kehadiran anak kedua mereka, tetapi tidak dengan Agung, yang jelas menunjukkan ketidaksenangan di wajahnya akan kehadiran adiknya tersebut. Seminggu berlalu, mereka pun mengadakan acara syukuran sekaligus pemberian nama, dan mereka pun memberi nama anak kedua mereka Jaka. Setelah acara selesai, mereka menjalani kehidupan seperti biasa, tidak ada yang aneh. Dan waktu terus berlalu dengan sangat begitu cepat. Dan tidak terasa, Agung dan Jaka pun sudah tumbuh menjadi anak remaja yang sehat, tampan, dan gagah. Mereka mempunyai wajah yang hampir sama, tapi tidak dengan sifat dan karakternya. Agung memiliki sikap yang angkuh, serta watak yang keras kepala, sedangkan Jaka memiliki sikap yang lemah lembut dan sifat yang baik serta ramah tamah. Suatu hari Ibu Ningrum jatuh sakit, sehingga membuat seisi rumah menjadi tidak tenang. Rumah yang tadinya biasa rapi dan sejuk dilihat, kini mulai terlihat berantakan. Pak Chandra pun mulai bergumam di dalam hatinya, "Istriku sedang sakit." Seakan seluruh isi rumah juga ikut jatuh sakit, karena tidak ada yang mengurusnya serta membereskannya. Pak Chandra semakin hari semakin merasa cemas dengan kondisi dan keadaan istri yang dicintainya itu. Dia pun tidak tinggal diam. Demi kesembuhan sang istri, Pak Chandra pun mendatangkan tabib dari desa sebelah yang terkenal dengan kearifan dan kesaktiannya. Setibanya tabib di rumah mereka, sang tabib pun melihat kondisi Ibu Ningrum yang sangat lemah dan tidak berdaya. Merasa prihatin dengan kondisinya, tidak butuh waktu lama,
Berkat kearifan, pengalaman, serta kerendahan hatinya, sang tabib pun langsung mengetahui penyakit apa yang sedang diderita oleh Ibu Ningrum. Tapi sayang, seribu sayang, sang tabib tidak mempunyai ramuannya untuk menyembuhkan Ibu Ningrum. Karena ramuan itu hanya bisa didapat oleh kedua anak laki-lakinya, yaitu Agung dan Jaka. Ramuan itu terletak di lembah gunung yang sangat jauh. Diperkirakan untuk mendapatkan ramuan itu harus melewati 7 desa untuk bisa sampai ke lembah gunung itu. Mendengar ucapan dari sang tabib demikian, Pak Chandra pun menjadi serba salah. Di samping ada istri yang sedang berusaha untuk disembuhkan, namun di sisi lain Pak Chandra khawatir akan keselamatan kedua anaknya karena Pak Chandra berpikir untuk sampai ke sana pasti melewati hal dan rintangan yang tidak mudah. Mendengar pembicaraan sang tabib dan Pak Chandra, Jaka pun tanpa pikir panjang langsung menyetujui persyaratan tersebut demi kesembuhan dan keselamatan sang ibu tercinta. Tetapi tidak dengan Agung yang seakan tidak peduli dan menolak untuk pergi ke sana. Sempat terjadi cekcok antara kakak beradik ini yang berlangsung cukup lama. Akhirnya Agung pun tidak punya pilihan lain selain ikut dan dengan hati yang sangat terpaksa. Keesokan harinya mereka pun berangkat dengan mempersiapkan bekal yang sudah mereka persiapkan untuk beberapa hari perjalanan. Mereka pun memulai perjalanan mereka di pagi hari. Jaka melangkah penuh dengan percaya diri, sedangkan sang kakak melangkah dengan hati yang sangat terpaksa. Mereka pun berjalan menyusuri hutan, melewati parit-parit dan pohon-pohon besar yang banyak bertumbangan. Sepanjang perjalanan, Agung terus mengeluh dan menggerutu, menunjukkan ekspresi atas ketidaksenangannya itu. Sedangkan Jaka terus berjalan dengan hati yang lapang serta ikhlas. Merasa perjalanan mereka sudah sangat jauh dan rasa lelah pun mulai menyelimuti perjalanan mereka. Agung pun terus berkeluh kesah sembari mengatakan, "Ayolah istirahat sejenak, aku sudah sangat lelah dan lapar." Jaka pun dengan senyum menuruti perintah sang kakak. Mereka pun beristirahat dan makan dengan bekal yang mereka bawa untuk mengganjal perut mereka. Setelah mereka kenyang, rasa kantuk yang tidak dapat terbendung pun datang menghampiri dan mereka pun memutuskan untuk tidur sebentar. Tidak terasa 20 menit berlalu dengan begitu cepat. Jaka pun terbangun, merasa lega dan puas karena istirahatnya sudah cukup. Dia pun dengan pelan dan lembut membangunkan sang kakak. Lagi-lagi Agung marah dan kesal karena istirahatnya terganggu dan dia bilang masih ngantuk dan belum puas tertidur. Lagi-lagi Jaka pun menenangkan sang kakak penuh dengan kelembutan dan akhirnya Agung pun bangun dan mereka akan melanjutkan perjalanan dengan langkah yang sangat begitu berat dan penuh dengan keterpaksaan. Agung terus mengeluh dan mengeluh. Sepanjang perjalanan Agung terus mengeluh dan Jaka hanya menjadi pendengar setia atas keluh kesah yang dikeluarkan dari mulut sang kakaknya itu. Sepanjang perjalanan mereka yang tidak luput dari keluh kesah yang terus keluar dari mulut Agung, lagi-lagi mereka pun istirahat dan melakukan perjalanan. Begitulah seterusnya. Tak terasa sudah 3 hari berlalu mereka berpetualang hingga tibalah mereka di sebuah desa yang cukup ramai penduduk. Lagi-lagi Agung pun mengajak untuk beristirahat, berniat hendak makan. Ternyata bekal mereka sudah habis. Tunggu kelanjutannya di part 2 di cerita selanjutnya.